Alkisah pada zaman dahulu kala di bawah bayang-bayang pepohonan beringin yang sangat rimbun hiduplah seorang gadis berhati embun bernama Kinanti. Ia tinggal di sebuah desa kuno yang sangat damai bernama Desa Karanganyar yang terletak tepat di lereng gunung berkabut tebal. Udara di desa tersebut selalu terasa sejuk dan membawa aroma bunga melati yang mekar pada pagi hari. Penduduk desa hidup dengan sangat rukun dan saling membantu setiap kali musim panen tiba di ladang sawah mereka yang sangat luas membentang hijau. Di tengah desa itu berdirilah sebuah rumah pendopo tradisional yang sangat asri peninggalan mendiang ayah Kinanti yang merupakan seorang tokoh sangat dihormati. Rumah besar tersebut memiliki halaman yang sangat luas dengan lantai tanah liat yang selalu disapu bersih oleh Kinanti setiap matahari terbit. Bagi gadis muda ini pendopo itu bukan sekadar bangunan kayu jati biasa melainkan seluruh kenangan berharga dan kehormatan keluarganya yang tersisa di dunia. Kinanti bersumpah dalam hati untuk selalu menjaga rumah tersebut dari siapapun yang berniat merusak warisan leluhurnya itu. Namun kedamaian hidup Kinanti selalu terusik oleh kehadiran ibu tirinya yang bernama Nyai Darmi yang memiliki sifat sangat serakah dan kejam. Setelah kepergian ayah Kinanti, wanita parubaya itu perlahan mulai menguasai seluruh harta benda keluarga dan selalu mencari cara mengusir Kinanti. Nyai Darmi sangat membenci anak tirinya karena gadis itu selalu menjadi penghalang utama bagi dirinya untuk menjual rumah pendopo tersebut. Ia seringkali memarahi Kinanti tanpa alasan yang jelas dan menyuruhnya melakukan pekerjaan berat seperti seorang pelayan rendahan di rumahnya sendiri. Suatu malam yang sangat gelap dan disertai hujan rintik, Nyai Darmi memanggil Kinanti untuk duduk di ruang tengah rumah pendopo tersebut. Dengan wajah yang penuh dengan kelicikan, wanita itu mengatakan bahwa sudah saatnya Kinanti menikah dan keluar dari rumah warisan peninggalan ayahnya. Nyai Darmi beralasan bahwa seorang gadis dewasa yang belum bersuami hanya akan membawa aib besar bagi keluarga dan warga desa Karanganyar. Kinanti hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menahan air mata, karena ia tahu ibu tirinya pasti memiliki rencana buruk di balik kata-katanya. Lebih mengejutkan lagi, Nyai Darmi ternyata telah memilihkan seorang calon suami untuk anak tirinya yang malang tersebut, tanpa meminta persetujuan siapapun. Pria itu bernama Baskara, yang merupakan seorang pengembara berpakaian sangat lusuh, dan sering berkeliaran tanpa tujuan di sekitar pasar desa Karanganyar. Penduduk desa menganggap pria itu tidak waras karena ia sering bergumam sendiri menggunakan bahasa Jawa kuno yang sama sekali tidak dipahami orang. Tubuhnya kurus dan rambutnya selalu terlihat berantakan seperti orang yang tidak pernah merawat diri selama bertahun-tahun hidup di jalanan yang berdebu. Tujuan utama Nyai Darmi menjodohkan anak tirinya dengan pria gila tersebut sangatlah jelas, yaitu untuk membuat Kinanti merasa sangat malu dan menderita. Wanita serakah itu berharap Kinanti akan segera melarikan diri dari desa bersama suaminya yang tidak waras itu dan meninggalkan rumah pendopo. Dengan begitu, Nyai Darmi bisa sepenuhnya menguasai bangunan bersejarah itu dan menjualnya kepada saudagar kaya raya dari kota tanpa ada hambatan lagi. Ia bahkan mengancam akan membakar barang-barang peninggalan ayah Kinanti jika gadis itu berani menolak perintah pernikahan yang sangat tidak masuk akal tersebut. Mendengar keputusan ibu tirinya yang sangat kejam itu, hati Kinanti hancur berkeping-keping, seolah tertimpa batu besar dari puncak gunung yang tinggi. Gadis itu berlari menuju kamarnya dan menangis semalaman meratapi nasibnya yang begitu malang setelah ditinggal pergi oleh ayahanda yang sangat ia cintai. Namun, ketika pagi menjelang, Kinanti menatap lekat-lekat tiang penyangga pendopo yang terbuat dari kayu jati kokoh dan mengusap air matanya dengan perlahan. Ia memutuskan untuk menerima nasib pernikahan itu demi menjaga rumah tersebut agar tidak jatuh ke tangan orang asing yang akan menghancurkannya. Hari pernikahan yang dipaksakan itu tiba dengan suasana yang sangat suram tanpa ada perayaan meriah seperti pernikahan pada umumnya di desa. Kinanti hanya mengenakan kebaya sederhana peninggalan almarhum ibunya, sementara Baskara didandani seadanya, meski pakaian pengembara itu tetap terlihat sangat kusam dan tua. Beberapa tetangga yang hadir hanya bisa berbisik-bisik dan menatap Kinanti dengan pandangan penuh rasa kasihan melihat nasib malang anak mantan tokoh desa. Nyai Darmi tampak sangat puas dan tersenyum sinis melihat anak tirinya bersanding dengan pria yang terus menunduk sambil bergumam pelan tanpa henti. Malam pertama setelah pernikahan tersebut terasa sangat sunyi dan dingin di dalam rumah pendopo tua peninggalan keluarga yang penuh dengan sejarah.
Kinanti duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya sementara Baskara hanya duduk terdiam di lantai kayu tanpa mencoba mendekati istrinya sama sekali. Gadis itu memberanikan diri untuk mencuri pandang ke arah suaminya yang dianggap gila oleh seluruh warga desa yang tinggal di lereng gunung. Saat itulah Kinanti menyadari sebuah tanda yang sangat aneh pada diri pria pengembara tersebut yang perlahan mulai memunculkan banyak pertanyaan di kepalanya. Di balik baju kompang campingnya Baskara ternyata selalu membawa sebuah kotak kayu usang berukir naga yang terlihat sangat kuno dan penuh misteri. Pria yang dianggap tidak waras itu merawat kotak tersebut dengan kehati-hatian yang luar biasa, seolah benda itu adalah nyawanya sendiri yang berharga. Tangannya yang kasar dengan lembut mengusap ukiran kayu tersebut, sementara mulutnya kembali berkomat-kamit merapalkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang sangat rumit. Sikap Baskara yang penuh penghormatan terhadap sebuah benda mati itu sama sekali tidak mencerminkan perilaku seorang pengemis jalanan yang kehilangan akal sehatnya. Kinanti mengamati kejadian tersebut dengan saksama dan merasakan ada sebuah aura yang sangat berbeda terpancar dari sosok suaminya pada malam itu. Walaupun pakaiannya robek di beberapa bagian, dan tubuhnya terlihat sangat kotor postur duduk, Baskara ternyata sangat tegap seperti seorang prajurit yang tangguh. Matanya yang biasanya terlihat kosong saat berada di pasar desa, kini tampak memancarkan ketajaman yang luar biasa saat menatap kotak kayu berukir naga. Gadis berhati lembut itu mulai bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya pria aneh yang kini telah sah menjadi pendamping hidupnya tersebut di dunia. Keesokan harinya desas-desus tentang kotak kayu misterius milik Baskara mulai terdengar sedikit demi sedikit di kalangan para pembantu yang bekerja di rumah. Seseorang mengaku pernah melihat Baskara membuka kotak tersebut di sudut taman belakang pada malam hari saat bulan purnama bersinar dengan sangat terang. Cahaya keemasan yang aneh konon terpancar dari dalam kotak tersebut dan membuat siapa saja yang melihatnya merasa takut, sekaligus takjub secara bersamaan. Namun tidak ada satupun orang yang berani mendekat atau menanyakan langsung mengenai isi kotak peninggalan masa lalu yang dipegang erat Baskara. Nyai Darmi yang mendengar cerita aneh dari para pelayan itu menjadi sangat marah dan menuduh Baskara membawa benda sihir ke dalam rumahnya. Ibu tiri yang jahat itu segera mendatangi Kinanti dan memaksa gadis itu untuk merampas kotak kayu usang tersebut dari tangan suaminya. Kinanti mencoba menolak perintah tersebut dengan halus, karena ia tahu benda itu adalah satu-satunya barang pribadi yang dimiliki oleh pengembara malang itu. Nyai Darmi semakin murka dan mengancam akan mengusir mereka berdua malam itu juga, jika Kinanti menolak untuk menuruti perintahnya yang sangat kejam. Dengan langkah yang sangat ragu dan hati berdebar kencang, Kinanti akhirnya berjalan perlahan menghampiri Baskara yang sedang duduk diam di beranda pendopo. Pria itu sedang memandangi langit sore yang mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan sambil terus mendekap erat kotak kayunya di depan dada. Kinanti duduk tidak jauh darinya dan menyapanya dengan suara yang sangat lembut seolah takut mengejutkan seekor burung yang sedang hinggap di ranting. Baskara perlahan menoleh ke arah istrinya, dan untuk pertama kalinya Kinanti melihat kedamaian yang mendalam di balik wajah kotor pria pengembara tersebut. "Aku tidak akan mengambil kotak berharga milikmu itu, Kang Mas, jadi engkau tidak perlu merasa khawatir atau takut kepadaku," ucap Kinanti dengan tulus. Baskara terdiam sejenak lalu memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat hangat yang sama sekali belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Pria itu kemudian bergumam pelan dengan suara bariton yang berat menyebutkan kata perlindungan dan pusaka suci menggunakan bahasa kuno yang sedikit dipahami Kinanti. Hati gadis itu tiba-tiba merasa sangat tenang, dan ia memutuskan untuk berbohong kepada ibu tirinya bahwa kotak tersebut hanyalah kayu kosong biasa. Ketika Kinanti kembali ke dalam rumah besar itu, ia langsung menemui Nyai Darmi yang sedang duduk santai, sambil menikmati secangkir kopi hitam. Dengan wajah yang dibuat setenang mungkin, Kinanti melaporkan bahwa kotak kayu milik suaminya sama sekali tidak berisi benda berharga atau ilmu sihir. Ia mengatakan bahwa benda usang berukir naga itu hanyalah tempat menyimpan batu kerikil jalanan yang dikumpulkan Baskara karena pikirannya yang sudah kacau. Mendengar penjelasan tersebut, Nyai Darmi hanya mendengus kesal dan percaya begitu saja, karena ia memang selalu merendahkan keberadaan Baskara di mata semua orang. Beberapa hari kemudian datanglah Mbah Karyo, seorang pria tua bijaksana yang dahulu pernah menjadi pelayan sangat setia bagi mendiang ayah kandung Kinanti.
Orang tua itu sering berkunjung ke pendopo sekadar untuk melihat kondisi putri majikannya yang sangat ia sayangi selayaknya cucu kandungnya sendiri selama ini. Mbah Karyo memiliki pandangan batin yang tajam, dan selalu bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam rumah peninggalan tersebut. Saat melihat Baskara yang sedang menyapu halaman pendopo Mbah Karyo, langsung menghentikan langkah kakinya, dan menatap pria lusuh itu dengan kening berkerut. Orang tua bijak itu memperhatikan cara Baskara memegang sapu lidi yang terlihat sangat berbeda dari kebiasaan orang awam pada umumnya di desa. Gerakan tangan pria pengembara itu sangat teratur dan seimbang seperti seseorang yang telah berlatih ilmu bela diri tingkat tinggi selama puluhan tahun. Mbah Karyo kemudian berjalan mendekati Kinanti yang sedang menjemur pakaian di halaman samping dan mengajaknya berbicara dengan suara yang sangat pelan sekali. "Ndoro Kinanti, bersabarlah. Karena terkadang emas yang paling murni justru ditemukan di dalam lumpur yang paling kotor," ucap Mbah Karyo dengan sangat misterius. Kinanti tertegun mendengar perkataan Mbah Karyo yang terdengar seperti sebuah petunjuk rahasia mengenai jati diri suaminya yang sebenarnya selama berada di desa. Gadis itu menatap pria tua itu dengan penuh harap, namun Mbah Karyo hanya tersenyum simpul dan segera pamit untuk kembali ke gubuknya. Perkataan singkat tersebut membuat tekad Kinanti semakin kuat untuk bersabar dan merawat Baskara dengan sebaik mungkin, meskipun ibu tirinya selalu menyiksa mereka. Ia mulai membersihkan pakaian suaminya dan menyiapkan makanan sederhana setiap hari yang selalu diterima Baskara dengan anggukan kecil sebagai tanda terima kasih. Namun kesabaran Kinanti terus diuji oleh tingkah laku Nyai Darmi yang semakin hari semakin melampaui batas kewajaran seorang manusia biasa di rumah. Wanita tua yang serakah itu sering dengan sengaja menumpahkan air kotor ke lantai yang baru saja dibersihkan oleh Kinanti dari pagi buta. Ia juga menyuruh Baskara untuk membelah kayu bakar di tengah hujan lebat, berharap pria yang dianggap gila itu jatuh sakit parah. Meskipun diperlakukan dengan sangat kejam, Baskara tidak pernah sekalipun melawan atau menunjukkan kemarahan, melainkan tetap tenang menyelesaikan pekerjaannya dengan tenaganya, yang ternyata luar biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa tubuh kurus Baskara ternyata menyimpan kekuatan yang sangat besar yang tersembunyi dengan sempurna di balik baju lusuhnya. Kayu-kayu mahoni yang sangat keras dan sulit dibelah oleh pemuda desa biasa mampu dihancurkan oleh Baskara hanya dengan 1 atau 2 ayunan kapak. Kinanti yang diam-diam memperhatikan dari balik jendela kayu pendopo, semakin merasa yakin bahwa suaminya bukanlah orang gila biasa yang dibuang oleh keluarganya. Ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan pria misterius itu dari pandangan dunia luar demi sebuah tujuan yang belum bisa dipahami oleh siapapun. Suatu malam ketika seluruh penghuni rumah pendopo sudah tertidur lelap, Kinanti terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang sangat ringan di luar. Ia bangkit dari tikar bambunya dan mengintip melalui celah dinding kayu ke arah halaman depan yang diterangi oleh cahaya bulan purnama terang. Di sana ia melihat Baskara sedang berdiri tegak menghadap ke arah gunung, dengan memegang kotak kayu naga peliharaannya di depan dada bidangnya. Mulut pria itu kembali mengucapkan mantra kuno, namun kali ini suaranya terdengar sangat jelas dan penuh dengan wibawa yang menggetarkan udara malam. Tiba-tiba, kotak kayu yang terlihat usang tersebut terbuka perlahan dan memancarkan seberkas cahaya keemasan yang langsung menerangi sebagian besar halaman rumah pendopo. Kinanti menutup mulutnya karena terkejut melihat sebuah benda berkilauan yang sangat indah berada di dalam tempat penyimpanan misterius milik suaminya yang malang. Benda itu bukanlah sebuah batu biasa atau tumpukan sampah seperti yang sering dituduhkan oleh ibu tirinya selama tinggal bersama mereka di rumah. Sayangnya, sebelum Kinanti bisa melihat dengan lebih jelas, Baskara dengan cepat menutup kotak itu kembali dan menyembunyikannya ke dalam lipatan bajunya yang kotor. Jantung gadis muda itu berdetak dengan sangat kencang, dan ia segera kembali ke tempat tidurnya, sebelum suaminya menyadari bahwa ada yang melihat. Kinanti memutuskan untuk menyimpan rahasia besar ini rapat-rapat di dalam hatinya sendiri tanpa pernah berniat menceritakannya kepada siapapun di desa tersebut. Ia merasa bahwa waktu yang tepat akan segera tiba untuk mengungkapkan kebenaran tentang sosok pengembara aneh yang telah ditakdirkan menjadi suaminya itu. Harapan perlahan mulai tumbuh kembali di dalam jiwa Kinanti untuk menyelamatkan rumah pendopo ayahnya dari cengkeraman ibu tirinya yang sangat jahat dan serakah.
Hari-hari terus berganti namun suasana di dalam rumah besar peninggalan keluarga terhormat itu semakin dipenuhi dengan ketegangan yang tidak kasat mata setiap harinya. Kinanti terus menjalani kewajibannya sebagai istri dan anak tiri yang patuh, sementara Baskara masih memainkan perannya sebagai orang gila lusuh tanpa celah. Penduduk desa di sekitar lereng gunung sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah badai besar sedang bersiap untuk mengubah sejarah kehidupan mereka selamanya. Semua kebohongan, keserakahan, dan rahasia kuno yang tersembunyi akan segera beradu di satu titik yang tidak pernah dibayangkan oleh Nyai Darmi sebelumnya. Setelah pernikahan yang dipaksakan itu berlalu, kehidupan Kinanti di rumah pendopo warisan ayahnya menjadi semakin terasa seperti sebuah hukuman yang sangat berat. Nyai Darmi yang merupakan ibu tirinya tidak pernah menyia-nyiakan satu hari pun tanpa memberikan penghinaan dan siksaan batin kepada anak tirinya tersebut. Wanita tua yang berhati kejam itu secara terang-terangan memperlakukan Kinanti beserta suaminya yang dianggap gila layaknya sepasang pelayan rendahan di rumah mereka sendiri. Ia memaksa mereka berdua untuk tidur di sebuah gudang kayu sempit yang pengap dan terletak di bagian paling belakang dekat dapur kotor. Kabar mengenai pernikahan menyedihkan antara putri mendiang tokoh desa yang terhormat dengan seorang pengembara lusuh segera menyebar luas bagaikan angin musim kemarau. Hampir setiap pagi ketika para ibu berkumpul di pasar tradisional desa Karanganyar, mereka selalu berbisik-bisik dan membicarakan nasib malang yang menimpa Kinanti. Banyak warga desa yang merasa sangat kasihan dan prihatin melihat penderitaan gadis berhati embun tersebut. Namun mereka tidak berani melawan kekuasaan Nyai Darmi. Wanita serakah itu dikenal memiliki banyak koneksi dengan para tengkulak kaya yang sering memberikan pinjaman uang kepada penduduk desa di lereng gunung. Setiap kali matahari mulai terbit menyinari atap rumah pendopo, suara teriakan Nyai Darmi yang melengking sudah terdengar menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ia selalu sengaja mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh Kinanti, hanya untuk memiliki alasan memarahi gadis miskin yang tidak berdaya itu. Jika daun kering belum sepenuhnya bersih dari halaman luas di depan rumah, maka Nyai Darmi akan menendang keranjang sampah hingga isinya berserakan kembali. Baskara yang saat itu sedang duduk diam di sudut teras, hanya menatap kosong ke arah tanah, seolah tidak peduli dengan keributan tersebut. Meskipun seringkali menjadi sasaran kemarahan dan cemoohan dari ibu tiri istrinya, Baskara sama sekali tidak pernah membalas atau menunjukkan raut wajah marah. Pria berpakaian compang-camping itu tetap menjalankan tugas kasarnya seperti membelah kayu bakar dan menimba air dari sumur dalam yang sangat dingin airnya. Kadangkala para tetangga yang kebetulan melintas di depan pagar kayu rumah pendopo melihat Baskara sedang tersenyum sendiri, sambil menggumamkan kata-kata yang aneh. Mereka menggelengkan kepala dan semakin yakin bahwa pria pengembara itu benar-benar telah kehilangan akal sehatnya sejak lama sebelum tiba di desa. Pada suatu siang yang sangat terik, Mahkaryo kembali datang berkunjung ke rumah besar tersebut dengan membawa sekeranjang buah mangga yang matang. Orang tua bijak yang dahulu sangat setia melayani ayah Kinanti itu sengaja datang untuk memeriksa keadaan majikan mudanya yang kini hidup menderita. Saat ia melangkah masuk melalui gerbang utama, matanya yang tajam langsung tertuju pada sosok Baskara yang sedang membersihkan pelataran dengan sapu lidinya. Mahkaryo berdiri diam sejenak dan memperhatikan ritme gerakan tangan pemuda lusuh itu yang terlihat sangat tenang dan teratur seperti aliran air sungai. Mahkaryo kemudian berjalan perlahan menghampiri Kinanti yang sedang menumbuk padi di lesung kayu tua di samping area dapur yang dipenuhi asap. Dengan tatapan mata yang memancarkan kehangatan, seorang kakek pria tua itu menasihati Kinanti dengan suaranya yang parau, namun terdengar sangat menenangkan hati. "Ndoro Kinanti, mendung yang sangat gelap menyelimuti langit desa ini, bukan berarti malam telah tiba. Terkadang itu hanya sayap burung Garuda yang melintas," ucapnya. Kinanti menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menganggukkan kepala sambil tersenyum tipis meresapi. Setiap makna tersirat dari petuah bijak pelayan setia keluarganya tersebut. Kata-kata Mbah Karyo selalu berhasil memberikan kekuatan baru bagi jiwa Kinanti yang seringkali merasa lelah dan hampir putus asa menghadapi kenyataan hidupnya. Gadis itu menyadari bahwa kakek tua itu pasti telah melihat sesuatu yang sangat istimewa di dalam diri suaminya yang dianggap gila tersebut. Ia kembali mengingat kejadian ajaib pada malam purnama ketika Baskara membuka kotak kayu berukir naga yang memancarkan cahaya keemasan dari dalam lipatan bajunya.
Harapan kecil perlahan mulai mekar kembali di sudut hati Kinanti, memberikan keberanian ekstra untuk terus bertahan menjaga rumah pendopo peninggalan sang ayah. Tanpa disadari oleh mereka berdua, Nyai Darmi diam-diam mendengarkan percakapan tersebut dari balik pintu kayu jati besar yang membatasi ruang tengah rumah. Wanita tua yang berhati culas itu langsung keluar dan mendecakkan lidahnya dengan nada suara yang penuh dengan ejekan dan rasa tidak suka. Orang tua renta sepertimu tidak perlu ikut campur mengurusi nasib anak tiriku yang bodoh ini, lebih baik urus saja gubuk reotmu sendiri. Mbah Karyo hanya menundukkan kepalanya dengan sopan dan sama sekali tidak membantah hinaan tersebut sebelum akhirnya berjalan pelan meninggalkan area halaman pendopo. Malam harinya, ketika seluruh penjuru desa telah diselimuti oleh kegelapan dan udara dingin pegunungan, sebuah kejadian aneh kembali terjadi di halaman rumah. Kinanti yang terbangun karena kehausan tanpa sengaja melihat suaminya sedang berjalan mondar-mandir di pelataran pendopo dengan langkah yang sangat teratur dan misterius. Baskara tampak seperti sedang mengukur luas tanah halaman tersebut menggunakan hitungan langkah kakinya sendiri, sambil terus menggumamkan doa-doa kuno yang sangat panjang. Pria yang dianggap gila itu bergerak dengan presisi yang luar biasa, seolah sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar di masa depan nanti. Setelah selesai mengukur setiap sudut halaman luas tersebut, Baskara mulai memunguti dedaunan kering yang berserakan akibat hembusan angin malam yang cukup kencang. Anehnya, ia tidak sekadar menyapu melainkan menyusun daun-daun tersebut menjadi pola melingkar yang sangat rapi seperti sebuah formasi perlindungan di sekitar rumah. Kinanti memperhatikan semua tindakan ganjil suaminya itu dari balik tirai bambu kamarnya dengan perasaan takjub dan kebingungan yang bercampur aduk menjadi satu. Pria berpenampilan kumal itu terlihat sedang melindungi rumah peninggalan ayah Kinanti dari ancaman tak kasat mata menggunakan cara yang tidak masuk akal. Ketika fajar akhirnya menyingsing dan matahari mulai memancarkan sinar hangatnya, Nyai Darmi terbangun dari tidurnya yang nyenyak di kamar utama yang mewah. Wanita serakah itu melangkah keluar rumah dengan niat untuk memarahi Kinanti, karena ia yakin halaman pendopo pasti masih terlihat sangat kotor. Namun langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat melihat pelataran tanah liat itu sudah bersih tanpa ada satu helai daun pun yang tertinggal berserakan. Ia mengerutkan keningnya karena merasa sangat heran. Bagaimana gadis kurus seperti Kinanti bisa membersihkan seluruh halaman yang seluas ini sendirian sebelum pagi? Nyai Darmi kemudian memanggil anak tirinya dengan suara yang keras hingga mengagetkan beberapa burung gereja yang sedang bertengger di dahan pohon beringin. "Siapa yang membantumu membersihkan seluruh halaman depan ini?" Secepat kilat dasar anak pemalas, teriak wanita itu, sambil bertolak pinggang dengan wajah memerah. Kinanti menundukkan wajahnya dan menjawab dengan suara pelan bahwa suaminya lah yang telah bangun lebih awal dan menyelesaikan semua pekerjaan berat tersebut sendirian. Mendengar jawaban itu, Nyai Darmi hanya mendengus kesal karena ia kehilangan satu alasan untuk menghukum anak tirinya dan memarahinya di depan umum. Seiring berjalannya waktu, tingkah laku Baskara yang rajin bekerja itu mulai menarik perhatian beberapa tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah pendopo. Mereka seringkali melihat pria lusuh itu membersihkan saluran air di depan pagar atau merapikan tumpukan kayu bakar dengan sangat rapi sekali. Walaupun mulutnya masih terus menggumamkan bahasa Jawa kuno yang tidak jelas suaranya, kini terdengar lebih mirip seperti sebuah nyanyian sakral yang menenangkan. Beberapa warga desa bahkan mulai merasa ragu apakah pria misterius yang selalu menunduk itu benar-benar seorang pengembara jalanan yang sudah hilang ingatan. Rumor baru pun perlahan mulai berhembus di warung kopi desa menggantikan cerita-cerita sedih tentang nasib malang Kinanti yang dipaksa menikahi orang gila. Seorang petani tua bercerita bahwa ia pernah melihat Baskara mengangkat sebuah batu besar yang menghalangi jalan desa sendirian tanpa bantuan siapapun. Tenaga pria compang-camping itu dianggap tidak wajar untuk ukuran tubuhnya yang kurus, dan pakaiannya yang selalu terlihat robek di banyak bagian jahitannya. Cerita-cerita kecil seperti ini membuat sebagian penduduk desa mulai menaruh sedikit rasa hormat, meskipun mereka masih menjaga jarak dari suami Kinanti. Kabar burung tentang kekuatan dan kerajinan Baskara ini akhirnya sampai juga ke telinga Nyai Darmi yang langsung merasa sangat terganggu dan gelisah. Wanita yang dipenuhi ambisi jahat itu tidak suka jika suami dari anak tirinya mulai mendapat simpati dari warga desa yang tinggal sekitarnya. Ia merasa
merasa bahwa kehadiran Baskara yang perlahan mulai diterima oleh masyarakat akan menggagalkan rencana besarnya untuk menguasai dan menjual rumah pendopo tersebut. Nyai Darmi mulai merancang sebuah strategi baru yang jauh lebih licik untuk menyingkirkan pengembara aneh itu dari kehidupan Kinanti dan keluarganya selamanya. Pada suatu sore yang mendung, Nyai Darmi dengan sengaja menyembunyikan sebuah perhiasan emas miliknya yang sangat berharga di bawah tumpukan tikar Baskara. Ia berencana untuk menuduh pria gila itu sebagai seorang pencuri licik, sehingga kepala desa akan mengusirnya secara paksa dari desa Karanganyar esok. Wanita itu tersenyum puas membayangkan bagaimana Kinanti akan menangis memohon belas kasihan ketika suaminya diseret keluar oleh para penjaga keamanan desa setempat. Rencana busuk ini disusun dengan sangat rapi agar tidak ada satu orang pun yang mencurigai keterlibatan dirinya dalam tuduhan pencurian palsu tersebut. Namun sebelum senja benar-benar berubah menjadi malam yang gelap gulita, Baskara masuk ke dalam gudang kayu tempat mereka beristirahat dengan langkah pelan. Pria lusuh itu segera mengibaskan tikar pandan yang menjadi alas tidurnya setiap malam untuk membersihkan debu-debu yang menempel di permukaan daun anyaman. Tiba-tiba perhiasan emas milik ibu tiri istrinya itu terlempar keluar dari bawah tikar dan jatuh ke lantai tanah dengan suara dentingan keras. Baskara hanya menatap benda berkilau itu dengan tatapan datar, seolah benda berharga tersebut hanyalah sebuah batu kerikil yang tidak memiliki nilai apapun. Kinanti yang kebetulan baru saja masuk ke dalam ruangan sempit itu terkejut bukan main melihat perhiasan emas ibu tirinya tergeletak di lantai. Ia segera mengambil benda tersebut dan tangannya gemetar hebat, karena menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan mematikan yang sengaja disiapkan Nyai Darmi. "Kang Mas, dari mana benda ini bisa berada di bawah tempat tidurmu?" tanya Kinanti dengan nada panik yang tidak bisa disembunyikan dari suaminya. Baskara menoleh ke arah istrinya dan memberikan senyuman tenang yang membuat rasa takut di hati Kinanti perlahan mulai memudar tergantikan oleh kehangatan. "Keserakahan selalu meninggalkan jejak kotornya sendiri di tempat yang paling tidak terduga," ucap Baskara dengan suara yang sangat jernih dan penuh wibawa. Ini adalah kalimat terpanjang yang pernah diucapkan oleh pengembara lusuh itu menggunakan bahasa yang sepenuhnya bisa dimengerti oleh Kinanti sejak hari pernikahan. Gadis berhati lembut itu tertegun dan menatap mata suaminya dalam-dalam, mencoba mencari tahu rahasia besar, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan pria ini. Tanpa banyak bicara, Kinanti segera membawa perhiasan emas tersebut kembali ke kamar Nyai Darmi dan meletakkannya tepat di atas meja rias kayunya. Ketika Nyai Darmi masuk ke kamarnya dan melihat perhiasan itu sudah kembali ke tempat asalnya, ia merasa sangat terkejut dan juga marah. Wanita jahat itu tidak mengerti bagaimana rencananya bisa gagal total, tanpa ada keributan sedikit pun yang terdengar dari arah gudang belakang rumah. Ia mulai merasa sedikit merinding menyadari bahwa mungkin saja pria pengembara yang dianggap gila itu tidak sebodoh yang ia kira selama ini. Namun keserakahan yang sudah mengakar kuat di dalam hatinya, segera menepis semua ketakutan itu, dan memaksanya untuk terus mencari cara paling kejam. Keesokan paginya Mbah Karyo kembali melintas di depan pagar rumah pendopo dan sengaja berhenti sebentar untuk menyapa Kinanti yang sedang menyiram bunga. "Hati-hatilah Ndoro, karena angin kencang biasanya akan bertiup sebelum badai besar yang sesungguhnya tiba di desa kita ini," kata kakek tua itu. Kinanti mengangguk paham dan mengucapkan terima kasih atas peringatan yang diberikan oleh pelayan setia keluarganya yang selalu memperhatikan nasib buruk dirinya itu. Ia tahu bahwa ibu tirinya pasti sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari sekadar tuduhan pencurian perhiasan emas palsu. Berbekal nasihat bijak dari kakek tua itu, Kinanti semakin memperkuat niatnya untuk terus bertahan menghadapi segala rintangan yang ada di depan mata. Ia tidak akan pernah membiarkan Nyai Darmi merampas rumah pendopo peninggalan ayahnya. Setiap kali memandang suaminya yang sedang duduk diam memeluk kotak kayu berukir naga, Kinanti selalu merasa bahwa dirinya tidak sendirian melawan kejahatan. Gadis desa itu mulai mempercayai bahwa takdir telah mengirimkan pelindung terbaik untuk membantunya mempertahankan hak yang seharusnya menjadi miliknya sejak lama itu. Sementara itu di sudut lain rumah besar tersebut, Nyai Darmi sedang duduk termenung sambil merencanakan sebuah niat jahat yang sangat luar biasa. Ia teringat bahwa sebentar lagi seluruh penduduk desa Karanganyar akan mengadakan perayaan besar tahunan yang selalu diselenggarakan di pelataran candi kuno desa.
Wanita licik itu tersenyum sinis membayangkan sebuah skenario di mana ia bisa mempermalukan Kinanti dan mengusir suaminya di hadapan seluruh warga desa. Jika rencananya kali ini berhasil, maka tidak akan ada lagi tempat bagi gadis malang itu untuk kembali ke rumah peninggalan ayahnya selamanya. Nyai Darmi mulai menghubungi beberapa preman bayaran dari desa seberang untuk bersiap-siap melakukan kekacauan kecil yang akan difitnahkan kepada sosok Baskara nantinya. Ia memberikan mereka sejumlah uang logam yang sangat banyak sebagai uang muka, agar mereka melaksanakan tugas busuk itu dengan sangat rapi sekali. Wanita serakah ini benar-benar tidak peduli jika tindakan jahatnya akan menodai kesucian perayaan adat desa, asalkan ambisinya menguasai harta warisan bisa terwujud. Malam itu udara di sekitar rumah pendopo terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam semesta mengetahui niat gelap yang sedang direncanakan manusia. Di dalam gudang sempit di bagian belakang rumah, Baskara kembali membuka kotak kayu berukir naga miliknya dengan sangat perlahan dan penuh hormat. Cahaya keemasan yang keluar dari dalam kotak itu memantul di bola matanya yang tajam, menyiratkan sebuah kesadaran penuh akan mara bahaya yang mendekat. Pria yang menyamar sebagai pengembara gila itu mengusap lembut sebuah benda pusaka peninggalan leluhurnya, sambil berbisik memohon perlindungan dari Sang Pencipta Alam. Ia tahu betul bahwa waktu untuk mengungkapkan kebenaran jati dirinya yang sebenarnya kepada seluruh warga desa di lereng gunung sudah semakin dekat. Bintang-bintang di langit malam bersinar dengan sangat terang menemani doa sunyi yang dipanjatkan oleh pengembara misterius di dalam ruangan gelap gulita tersebut. Kinanti yang sedang terlelap di atas tikar pandannya sesekali mengigau memanggil nama mendiang ayahnya dengan suara yang sangat pelan dan penuh kerinduan. Kedamaian sementara yang menyelimuti rumah pendopo kuno itu hanyalah sebuah tipuan mata sebelum badai kebenaran yang sesungguhnya menghantam segala bentuk keserakahan manusia. Mereka semua hanya tinggal menunggu waktu hingga misteri besar yang menyelimuti kehidupan keluarga ini terbongkar di depan mata seluruh warga desa. Suasana di desa Karanganyar mulai terasa sangat berbeda ketika bulan berganti menuju musim perayaan sakral yang selalu dinantikan oleh seluruh penduduk desa. Setiap tahun warga desa di lereng gunung ini mengadakan tradisi bersih desa untuk menghormati leluhur dan menjaga keseimbangan alam semesta yang damai. Penduduk sibuk membersihkan jalanan, mengumpulkan hasil panen terbaik dan menghias pelataran candi kuno yang terletak tidak jauh dari rumah pendopo milik keluarga Kinanti. Aroma dupa dan kemenyan mulai tercium samar di udara menyatu dengan wangi bunga kenanga yang bermekaran di sepanjang jalan setapak menuju pusat perayaan. Di tengah kesibukan warga desa yang sedang bergotong royong, Nyai Darmi justru sibuk merencanakan sebuah siasat yang sangat licik dan juga kejam. Wanita serakah itu melihat perayaan bersih desa sebagai kesempatan emas untuk mempermalukan Kinanti dan suaminya secara terang-terangan di hadapan seluruh tetua adat. Ia mengundang kerabat jauh dan orang-orang kaya dari desa seberang untuk hadir dengan niat memamerkan kekuasaannya atas rumah pendopo peninggalan ayah Kinanti. Nyai Darmi berharap jika Kinanti merasa sangat dipermalukan malam itu, gadis tersebut akan pergi dari desa selamanya membawa serta suaminya yang gila. Sementara itu Kinanti tetap menjalankan tugasnya sehari-hari, dengan penuh kesabaran meskipun tubuhnya terasa sangat lelah karena terus-menerus disuruh bekerja tanpa henti. Gadis berhati embun itu menyempatkan diri menjahit pakaian Baskara, yang sudah banyak berlubang menggunakan benang, seadanya yang ia temukan di keranjang simpanan ibunya. Ia ingin suaminya terlihat sedikit lebih pantas saat hadir di pelataran candi nanti, meskipun Baskara seringkali hanya duduk diam mematung menatap langit. Dalam keheningan itu, Kinanti selalu berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi nasib rumah pendopo warisan leluhurnya yang kini terancam. Suatu senja yang berwarna jingga keemasan langit tampak begitu indah menyelimuti atap rumah pendopo saat Kinanti berjalan menuju gudang belakang untuk beristirahat. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti di ambang pintu kayu yang sedikit terbuka karena melihat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan dari dalam ruangan sempit tersebut. Baskara, suaminya yang selama ini dianggap tidak waras, sedang duduk bersila dengan punggung sangat tegap layaknya seorang bangsawan yang sedang melakukan semadi. Di pangkuannya terletak kotak kayu berukir naga yang kini dalam keadaan terbuka dan memancarkan cahaya keemasan yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Dengan mata terbelalak Kinanti melihat isi kotak misterius tersebut untuk pertama kalinya dengan sangat jelas tanpa terhalang bayangan malam yang gelap.
Di dalamnya tersimpan sebilah keris pusaka yang sangat indah dengan sarung berlapis emas dan gagang ukiran halus bertahtakan beberapa batu permata merah delima. Baskara sedang membersihkan bilah keris tersebut menggunakan kain sutra putih yang entah dari mana asalnya dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati dan penuh penghormatan. Tatapan mata pria itu tidak lagi kosong atau kebingungan melainkan memancarkan ketajaman wibawa dan kesadaran penuh yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Aura keagungan yang memancar dari sosok Baskara saat memegang keris pusaka itu membuat Kinanti mundur selangkah dan tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara patahan kayu kecil itu terdengar cukup keras di tengah kesunyian senja, sehingga membuat pemuda berpakaian lusuh tersebut langsung menoleh ke arah pintu. Alih-alih menyembunyikan benda keramat itu dengan terburu-buru seperti biasanya, Baskara justru menatap mata istrinya dengan sangat tenang dan tersenyum sangat hangat. Senyuman itu menghapus segala keraguan di hati Kinanti yang menyadari bahwa suaminya sama sekali bukanlah pengembara gila seperti yang disangka oleh seluruh warga desa. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti mereka berdua selama beberapa saat, sebelum akhirnya Kinanti memberanikan diri untuk melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Jantung gadis itu berdebar kencang. Namun rasa penasaran yang sudah ditahannya sejak malam pertama pernikahan membuat bibirnya perlahan mulai bergetar menyuarakan pertanyaan. Benda apakah itu sebenarnya Kang Mas? Dan mengapa engkau menyembunyikannya dari semua orang di rumah ini? Tanya Kinanti dengan suara pelan yang nyaris menyerupai bisikan angin. Baskara meletakkan keris pusaka itu kembali ke dalam kotaknya dengan lembut, lalu menepuk ruang kosong di sebelahnya, agar sang istri duduk menemaninya. Ini adalah amanat dari leluhur yang harus aku jaga dengan segenap nyawaku hingga waktu yang tepat tiba untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Baskara mengucapkan kalimat tersebut dengan nada suara yang sangat berwibawa menggunakan bahasa yang sangat halus dan berbeda dari gumamannya yang biasa terdengar. Kinanti menatap suaminya dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa pria di hadapannya ini memiliki rahasia besar yang sangat penting melebihi sekadar pertahanan rumah pendopo. Tidak ada lagi keraguan di dalam batinnya bahwa kehadiran Baskara di desa Karanganyar adalah sebuah takdir yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Namun rahasia tentang benda bersinar itu perlahan mulai terendus oleh beberapa pelayan rumah yang selalu mencari muka di hadapan ibu tiri Kinanti. Seorang pembantu yang gemar menguping mengaku pernah melihat Baskara menyelipkan sebuah senjata tajam berkilau ke dalam balik baju kusamnya saat malam menjelang. Berita bohong yang dibumbui dengan ketakutan itu segera menyebar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga para penduduk yang sedang beristirahat di warung. Mereka mulai merasa cemas dan curiga bahwa pengembara gila itu membawa senjata berbahaya untuk merusak acara suci bersih desa yang sangat mereka hormati. Rumor buruk mengenai senjata tajam yang dibawa Baskara akhirnya terdengar pula oleh Nyai Darmi yang langsung tersenyum puas mendengar kabar burung tersebut. Wanita tua yang licik itu merasa bahwa ini adalah jalan keluar yang sangat sempurna untuk mempercepat rencana pengusiran anak tirinya dari rumah pendopo. Ia segera memanggil beberapa tokoh masyarakat dan menghasut mereka dengan menceritakan kebohongan bahwa Baskara sering mengamuk dan mengancam keselamatan seluruh penghuni rumah besar tersebut. Nyai Darmi mendesak para tetua desa agar menangkap pria lusuh itu dan menyeretnya keluar perbatasan desa sebelum malam puncak perayaan candi dimulai. Mbah Karyo yang sedang duduk minum kopi di sudut pasar desa, mendengar pergunjingan warga yang semakin memanas dan penuh dengan amarah tersebut. Kakek tua itu menghela napas panjang, menyadari betapa mudahnya orang-orang di desa ini dihasut oleh kata-kata manis dari seorang wanita yang berhati serigala. Dengan langkah perlahan Mbah Karyo menghampiri kerumunan warga dan menasihati mereka agar tidak mudah termakan api fitnah yang belum tentu benar adanya. Jangan pernah menghakimi kedalaman sebuah sungai hanya dari keruhnya air di permukaan yang dangkal, ucap Mbah Karyo dengan tenang sebelum berlalu pergi. Sayangnya peringatan bijak dari orang tua itu sama sekali tidak dihiraukan oleh sebagian besar penduduk yang sudah terlanjur termakan hasutan Nyai Darmi. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa pemuda desa yang membawa pentungan kayu mulai berkumpul di depan gerbang rumah pendopo saat matahari mulai terbenam. Mereka menuntut agar Nyai Darmi menyerahkan pengembara gila yang diduga menyimpan senjata tajam berbahaya itu kepada pihak keamanan desa untuk segera disingkirkan.
Kinanti yang sedang berada di dapur mendengar suara keributan di halaman depan dan langsung berlari keluar dengan perasaan panik yang luar biasa. Melihat para pemuda desa yang sedang marah dan siap untuk melakukan tindakan kekerasan, Kinanti segera berdiri melindungi pintu masuk menuju gudang belakang. Dengan suara yang gemetar namun dipenuhi dengan keberanian, gadis itu memohon kepada mereka untuk tidak menyakiti suaminya yang selama ini tidak pernah mengganggu siapapun. Ia menjelaskan bahwa berita tentang senjata mematikan itu hanyalah sebuah kesalahpahaman besar yang sengaja dibuat untuk menghancurkan nama baik keluarganya yang tersisa di desa. Nyai Darmi yang berdiri di beranda rumah hanya mencibir sinis melihat anak tirinya berusaha keras membela seorang pria malang tak berguna itu. Tepat ketika salah satu pemuda desa hendak melangkah maju untuk memaksa masuk, tiba-tiba pintu gudang berderi, terbuka dengan sangat pelan dari dalam. Baskara melangkah keluar dengan tenang tanpa menunjukkan raut wajah ketakutan sedikit pun, meskipun di hadapannya ada belasan pria yang sedang memegang senjata kayu. Ia berdiri di samping istrinya dan menatap satu persatu wajah penduduk desa itu dengan pandangan mata yang sangat tajam dan menusuk kalbu. Kehadiran pria lusuh itu tiba-tiba memancarkan wibawa yang sangat kuat, sehingga membuat langkah para pemuda yang marah itu terhenti seketika di tempat mereka berdiri. "Apakah kalian datang kemari untuk menumpahkan darah di tanah suci ini menjelang perayaan penghormatan bagi leluhur kita semua?" tanya Baskara dengan lantang. Suara baritonnya menggema di seluruh halaman pendopo mengejutkan semua orang yang selama ini hanya mendengar pria itu bergumam pelan dalam ketidakwarasan setiap hari. Penggunaan tata bahasa ksatria yang sangat sempurna itu membuat para pemuda desa saling pandang dengan penuh kebingungan dan mulai menurunkan senjata mereka. Nyai Darmi yang tidak menyangka Baskara bisa berbicara senormal itu, wajahnya langsung berubah pucat pasi menahan rasa terkejut yang sangat luar biasa di dadanya. Kinanti sendiri menatap suaminya dengan perasaan lega bercampur haru karena untuk pertama kalinya Baskara menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya di depan banyak orang. Gadis itu meraih lengan suaminya dan merasakan ketenangan yang mengalir dari tubuh pria tersebut menghapus semua ketakutan yang sempat menguasai benaknya tadi. Baskara tersenyum menenangkan kepada Kinanti, lalu menoleh kembali ke arah penduduk desa yang masih terpaku diam di halaman tanah liat yang luas. Ia berjanji akan hadir di pelataran candi besok malam untuk menjernihkan semua kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka secara baik dan damai. Para pemuda desa yang merasa segan dengan karisma tiba-tiba dari pengembara lusuh tersebut, akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Mereka mengurungkan niat buruk mereka dan setuju untuk menunggu hingga malam perayaan bersih desa tiba untuk mendengar penjelasan langsung dari mulut Baskara. Nyai Darmi yang merasa rencananya gagal di tengah jalan, menghentakkan kakinya ke lantai kayu pendopo, dengan perasaan sangat kesal dan marah yang meluap. Wanita licik itu bergegas masuk ke dalam kamarnya untuk memikirkan cara lain yang lebih mematikan demi mengusir pasangan suami istri tersebut dari desa. Setelah suasana halaman rumah kembali sepi dan tenang, Kinanti mengajak suaminya masuk kembali ke dalam ruangan mereka yang sempit di belakang rumah. Malam itu angin pegunungan bertiup cukup kencang membawa udara yang sangat dingin menyusup melalui celah-celah dinding bambu yang sudah mulai lapuk termakan usia. Baskara duduk diam sambil memandangi kotak kayunya, sementara Kinanti menyiapkan segelas air hangat rebusan daun pandan untuk menenangkan tenggorokan pria yang ia cintai. Segala kejadian menegangkan hari ini membuat ikatan batin di antara mereka berdua menjadi semakin kuat dan tidak bisa dipisahkan oleh tipu daya siapapun. "Kang Mas, apakah tidak berbahaya jika engkau menampakkan diri dengan berani di hadapan seluruh penduduk desa besok malam di acara yang sangat ramai itu?" Kinanti mengungkapkan kekhawatirannya sambil menyerahkan gelas bambu berisi air hangat tersebut kepada Baskara yang langsung menerimanya dengan senyuman penuh kelembutan dan kasih sayang. Gadis itu sangat takut jika ibu tirinya yang kejam telah menyiapkan sebuah jebakan yang jauh lebih mengerikan untuk mencelakai suaminya saat berada di keramaian. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang kini menjadi pelindung dan teman hidupnya di tengah penderitaan yang tiada henti di rumah ayahnya ini. Baskara meletakkan gelas bambu itu di lantai lalu memegang kedua tangan istrinya dengan erat menyalurkan energi positif yang membuat hati Kinanti sangat tenang.
Leluhur akan selalu melindungi orang-orang yang berhati bersih dan tulus sepertimu Dinda, jadi engkau tidak perlu merasa takut akan bayangan masa lalu. Jawaban singkat, namun penuh makna dari Baskara itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan Kinanti bahwa besok malam semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Ia memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya nasib rumah pendopo ini kepada takdir Tuhan dan kebijaksanaan pria yang selama ini menyembunyikan wujud aslinya di balik kesederhanaan. Pagi hari menjelang malam perayaan sakral tersebut, seluruh penduduk desa Karanganyar sibuk mempersiapkan makanan tradisional dan berbagai macam hiasan dari janur kuning. Suara gamelan mulai terdengar sayup-sayup dari arah pelataran candi kuno, menandakan bahwa para pemain musik sedang berlatih untuk pertunjukan besar nanti malam. Bau kemenyan dan bunga mawar merah menyebar memenuhi setiap sudut jalan desa, menciptakan suasana magis yang selalu dirindukan oleh setiap warga setempat. Anak-anak kecil berlarian dengan gembira mengenakan pakaian adat terbaik mereka, sementara para orang tua menata nampan berisi sesajen hasil bumi yang sangat melimpah ruah. Nyai Darmi tampak sibuk memilih kebaya berbahan kain beludru paling mahal jambon yang dibelinya dari saudagar kaya beberapa minggu yang lalu di pasar kota. Ia mendandani dirinya dengan sangat berlebihan, memakai banyak perhiasan emas di leher dan lengannya agar terlihat seperti penguasa tunggal di desa ini. Wanita itu tidak lupa menyuruh Kinanti untuk memakai pakaian paling usang yang dimilikinya dengan tujuan agar gadis malang itu terlihat sangat menyedihkan. Nyai Darmi tertawa sinis di depan cermin, membayangkan puncak kemenangannya yang sebentar lagi akan segera terwujud di hadapan seluruh warga desa yang berkumpul. Di saat yang bersamaan, Baskara justru sedang menyendiri di dalam gudang kayu, mempersiapkan sesuatu yang sangat penting dari dalam kotak pusakanya. Ia membersihkan tubuhnya dengan air sumur yang sangat dingin, lalu mengucapkan doa-doa khusus memohon restu dari para pendahulu kerajaannya di masa lampau yang jauh. Sorot matanya sangat tajam memancarkan kesiapan seorang ksatria yang akan maju ke medan pertempuran bukan dengan pedang, melainkan dengan kebenaran yang hakiki dan mutlak. Pria misterius itu tahu bahwa malam ini adalah batas akhir penyamarannya dan ia harus segera mengungkap identitas aslinya demi menyelamatkan kehormatan sang istri tercinta. Menjelang senja, Mbah Karyo berjalan melewati pintu belakang pendopo dan melihat Kinanti yang sedang menyapu sisa dedaunan kering dengan wajah yang sangat tegang. Kakek tua itu berhenti sejenak lalu memberikan sebuah senyuman yang menyiratkan harapan besar bahwa penderitaan gadis berhati embun ini akan segera berakhir. Ingatlah, Ndoro, cahaya paling terang selalu muncul setelah kegelapan yang paling pekat menyelimuti malam, jadi kuatkanlah hatimu menghadapi apapun yang terjadi nanti. Kinanti membalas senyuman itu dengan tulus dan menganggukkan kepalanya perlahan, merasa sangat bersyukur memiliki seorang kakek yang selalu mendampinginya di saat-saat paling sulit dalam hidupnya. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya di balik pegunungan, membawa serta sisa-sisa cahaya siang dan menggantikannya dengan selimut malam yang dipenuhi oleh ribuan bintang gemerlap. Obor-obor bambu mulai dinyalakan satu persatu di sepanjang jalan setapak, menerangi langkah warga desa yang berbondong-bondong menuju ke pelataran candi warisan leluhur. Di dalam rumah pendopo, Kinanti dan suaminya saling memandang untuk terakhir kalinya sebelum melangkah keluar menghadapi takdir besar yang sudah menanti di sana. Malam perayaan bersih desa ini akan menjadi saksi bisu dari terbongkarnya sebuah rahasia besar yang selama ini terkunci rapat di dalam kotak kayu usang. Malam perayaan bersih desa tiba dengan gemerlap obor bambu yang menerangi pelataran candi kuno di jantung desa Karanganyar yang sangat damai dan sejuk. Seluruh penduduk desa berpakaian adat terbaik mereka berkumpul membentuk lingkaran besar di sekitar panggung utama yang telah dihiasi janur kuning dengan sangat indah. Suara gamelan bertalu-talu mengiringi langkah para tetua desa yang berjalan perlahan menuju tempat duduk kehormatan mereka di barisan paling depan di dekat altar. Wangi kemenyan dan bunga mawar merah menyebar tajam di udara malam, menciptakan suasana magis yang sangat kental dan sakral bagi semua orang yang hadir. Nyai Darmi tiba di pelataran candi dengan langkah angkuh, mengenakan kebaya beludru merah jambon yang dihiasi perhiasan emas berlebihan di sekujur tubuhnya yang gemuk. Wanita serakah itu duduk di barisan depan dengan senyum sinis yang terus mengembang di bibirnya, seolah ia adalah ratu penguasa desa ini seutuhnya. Di belakangnya berjalan Kinanti yang hanya mengenakan kebaya katun usang peninggalan ibunya, menundukkan kepala untuk menghindari tatapan iba dari warga desa yang melihatnya. Baskara tidak terlihat bersamanya,
Karena pria itu mengatakan akan menyusul nanti, setelah menyelesaikan sesuatu yang sangat penting di gudang belakang rumah, pendopo keluarga mereka. Perayaan suci itu dimulai dengan pidato dari kepala desa yang mengingatkan seluruh warga untuk terus menjaga kerukunan dan menghormati warisan para leluhur mereka. Makanan tradisional dan hasil bumi dibagikan kepada semua orang sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah ruah sepanjang tahun ini di seluruh desa. Namun di tengah suasana yang penuh kedamaian itu, Nyai Darmi tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah pelataran dengan wajah garang. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, meminta para penabuh gamelan untuk segera menghentikan alunan musik mereka karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan kepada warga. Seluruh warga desa terdiam keheranan melihat tingkah laku janda kaya raya tersebut yang berani menghentikan ritual suci secara sepihak di hadapan para tetua. Wahai penduduk desa Karanganyar, malam ini, aku ingin membersihkan nama baik keluargaku dari aib besar yang dibawa oleh anak tiriku ini, teriaknya dengan sangat lantang. Wanita licik itu menunjuk tepat ke arah Kinanti yang sedang duduk gemetar di sudut pelataran candi, sambil menahan air mata yang mulai menetes perlahan. Ia menuduh Kinanti telah membawa sial bagi rumah pendopo warisan ayahnya dengan menikahi seorang pengembara gila yang sangat berbahaya dan menyimpan senjata tajam rahasia. Kinanti berdiri dengan lutut yang terasa sangat lemas mencoba membela diri dari tuduhan keji yang dilontarkan oleh ibu tirinya di depan umum keramaian. Suamiku bukanlah orang jahat, dan ia tidak pernah berniat melukai siapapun di desa ini, apalagi merusak perayaan suci kita, ucap Kinanti terisak sedih. Namun Nyai Darmi langsung memotong perkataan anak tirinya itu dengan tawa yang sangat meremehkan dan penuh dengan kebencian yang mendalam dari dasar hatinya. Ia memprovokasi warga dengan mengatakan bahwa Baskara sedang merencanakan pemberontakan jahat dan harus segera diusir malam ini, juga demi keselamatan seluruh penduduk desa Karanganyar. Suasana di pelataran candi seketika menjadi sangat riuh karena beberapa warga mulai termakan hasutan wanita serakah yang pandai bersandiwara tersebut di hadapan mereka semua. Kepala desa beserta para tetua adat saling berbisik dengan wajah tegang mencoba mencari jalan tengah agar keributan ini tidak merusak kesucian perayaan tahunan desa. Mbah Karyo yang duduk di sudut barisan belakang hanya bisa memejamkan matanya sambil merapalkan doa keselamatan bagi majikan mudanya yang sedang terpojok itu. Ia tahu bahwa badai besar yang sesungguhnya baru saja dimulai dan hanya kebenaran sejati yang mampu menghentikan kejahatan wanita berhati iblis tersebut malam ini. Di tengah kegaduhan yang semakin tidak terkendali itu, tiba-tiba embusan angin yang sangat kencang menyapu pelataran candi dan memadamkan beberapa obor bambu penerang. Suasana mendadak berubah menjadi remang-remang dan hening. Seketika seiring dengan sayup-sayup terdengarnya suara alunan gamelan keramat yang entah berasal dari arah mana munculnya. Nada-nada agung dan mistis itu bukanlah berasal dari alat musik yang dimainkan oleh para penabuh desa, melainkan bergema langsung dari dalam bangunan candi kuno. Seluruh warga desa termasuk Nyai Darmi terpaku di tempat mereka masing-masing merasakan bulu kuduk berdiri, menyadari kehadiran sebuah kekuatan gaib yang sangat besar di sana. Dari balik bayangan gelap pintu masuk utama candi kuno muncullah sesosok pria dengan langkah yang sangat tegap dan penuh dengan wibawa seorang pemimpin. Pria itu sama sekali tidak mengenakan pakaian compang-camping atau berwajah kotor seperti pengembara gila yang selama ini menjadi bahan cemoohan warga desa Karanganyar sehari-hari. Ia mengenakan pakaian kebesaran bangsawan dari kerajaan Mataram, yang sangat mewah terbuat dari kain sutra halus dengan sulaman benang emas yang berkilauan indah. Sebuah blangkon bergaya ksatria menghiasi kepalanya sementara kain batik bermotif sidomukti membalut bagian bawah tubuhnya dengan lipatan wiron yang sangat rapi dan sempurna bentuknya. Di pinggang pria bangsawan itu terselip sebilah keris pusaka berlapis emas dengan gagang berukir naga yang memancarkan cahaya redup di bawah sinar bulan purnama. Wajahnya yang kini bersih dari debu dan kotoran memancarkan ketampanan yang luar biasa dipadukan dengan sorot mata setajam elang yang sedang mengawasi mangsanya. Auranya begitu agung dan menindas membuat udara di sekitar pelataran candi terasa berat hingga banyak orang yang secara tidak sadar menahan napas mereka karena takjub. Kinanti menutup mulutnya dengan kedua tangan tidak percaya bahwa sosok satria gagah berani yang berdiri di sana adalah Baskara suaminya sendiri yang selama ini disembunyikan.
Langkah pria berwibawa itu menggema perlahan menuruni tangga batu candi, sementara tatapan matanya langsung tertuju pada Nyai Darmi, yang berdiri kaku mematung di tengah. Seluruh kerabat keluarga dan penduduk desa yang mengenali rahang dan postur tubuh itu perlahan mulai menyadari identitas asli dari pengembara lusuh tersebut. Pria yang mereka anggap kehilangan akal sehat itu ternyata adalah seorang pangeran pewaris darah biru yang sedang melakukan perjalanan spiritual menyamar sebagai rakyat jelata. Rasa takut dan penyesalan yang teramat dalam langsung menyelimuti hati setiap orang yang pernah melontarkan kata-kata kasar kepada pemuda bangsawan tersebut tanpa ampun. Tanpa ada yang memberikan komando, satu persatu warga desa mulai menurunkan pandangan mereka dan bersimpuh di atas tanah pelataran candi yang sangat dingin. Kepala desa dan para tetua adat yang sangat terkejut juga segera berlutut memberikan penghormatan tertinggi kepada keturunan kerajaan yang secara mengejutkan hadir di desa. Mbah Karyo tersenyum lega dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya, melihat bahwa ramalannya tentang burung Garuda pelindung akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Hanya Nyai Darmi yang masih berdiri gemetar dengan wajah pucat pasi, seperti mayat hidup karena terlalu terkejut melihat kebenaran yang menghancurkan semua rencana busuknya. Baskara berjalan melintasi lautan manusia yang sedang bersimpuh itu dengan langkah tenang, namun menyiratkan kekuatan absolut yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia berhenti tepat di hadapan Nyai Darmi yang kini napasnya tersengal-sengal menahan rasa panik yang membuat kakinya terasa seperti agar-agar yang siap mencair tumpah. Keserakahanmu telah membutakan mata hatimu dari melihat kebenaran yang sesungguhnya ada di depan mata, ucap Baskara dengan suara bariton yang sangat berwibawa dan menggelegar. Kalimat itu diucapkan menggunakan bahasa keraton yang sangat halus, namun terasa seperti sambaran petir yang langsung menghantam relung hati terdalam wanita tua licik tersebut. Nyai Darmi mencoba membuka mulutnya untuk memberikan pembelaan bohong, namun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya mendadak kering kerontang tidak mampu mengeluarkan satu patah kata. Matanya menatap keris pusaka berlapis emas yang terselip di pinggang pangeran tersebut dan ia segera menyadari bahwa senjata itulah yang menjadi akar fitnahnya tadi. Senjata keramat peninggalan leluhur ini bukanlah alat pembunuh bagi orang tak berdosa, melainkan penegak keadilan bagi mereka yang dizalimi. Lanjut Baskara sambil menatap sangat tajam. Tatapan mata pria itu seakan mampu menembus masuk ke dalam jiwa Nyai Darmi dan membongkar semua kebusukan yang selama ini sengaja disembunyikannya dari semua orang. Perlahan namun pasti lutut Nyai Darmi akhirnya kehilangan kekuatannya dan wanita serakah itu jatuh terduduk di atas tanah liat yang berdebu dengan sangat hina. Semua perhiasan emas yang menempel di tubuhnya kini terlihat sangat murah dan tidak berarti dibandingkan dengan wibawa sejati yang dipancarkan oleh pangeran di hadapannya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam tidak berani menatap mata para penduduk desa, yang kini memandangnya dengan tatapan penuh penghinaan dan rasa muak yang sangat besar. Rencana jahatnya untuk menguasai rumah pendopo warisan keluarga suaminya telah hancur berkeping-keping menjadi debu yang tertiup angin malam di pelataran candi suci warisan leluhur. Setelah memberikan peringatan tanpa kekerasan fisik sama sekali kepada wanita serakah itu, Baskara kemudian memalingkan wajahnya dan berjalan pelan menghampiri Kinanti yang masih mematung. Pangeran dari kerajaan Mataram itu mengulurkan tangannya yang kini terlihat bersih dan halus ke arah gadis desa yang selalu merawatnya dengan penuh kesabaran tersebut. Kinanti menyambut uluran tangan suaminya dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun hatinya dipenuhi dengan rasa hangat dan cinta yang sangat luar biasa besar. Baskara menggenggam tangan istrinya dengan erat dan membawanya melangkah maju ke tengah pelataran untuk diakui secara resmi di hadapan seluruh penduduk desa Karanganyar. Ketulusan dan kebaikan hatimu Dinda telah berhasil mengalahkan ujian terberat yang diberikan oleh para leluhur kepadaku selama masa pengembaraan pencarian istri yang sangat panjang. Baskara mengucapkan kalimat tersebut dengan sangat lembut, sehingga membuat air mata haru seketika menetes membasahi kedua pipi Kinanti yang merona merah di bawah cahaya terang. Seluruh warga desa yang mendengar pengakuan tulus tersebut ikut merasa terharu dan menyesali perbuatan bodoh mereka yang selalu memandang rendah gadis malang tersebut. Mereka akhirnya mengerti mengapa pemuda pengembara itu rela dihina dan dianggap gila hanya demi menemukan seorang pelindung yang memiliki hati sebening embun di pagi hari. Kepala desa kemudian memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya dan memohon ampunan atas segala kelalaian warga desa dalam memperlakukan keluarga kerajaan selama ini di sana.
Paduka Pangeran Hamba mewakili seluruh penduduk desa Karanganyar memohon belas kasihan dan pengampunan atas kebutaan mata kami yang tidak mengenali kehadiran Paduka di sini hari ini. Baskara tersenyum penuh kebijaksanaan lalu meminta kepala desa dan seluruh warga untuk berdiri kembali karena ia tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun di dalam hatinya. Aku datang ke desa ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk menemukan sebuah permata yang paling berharga yang kini telah resmi berdiri di sampingku, ucapnya tegas. Suasana ketegangan di pelataran candi perlahan mulai mencair digantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang membuncah di dada setiap penduduk desa yang hadir di sana. Para penabuh gamelan yang sebelumnya terdiam ketakutan kini mulai memainkan alat musik mereka kembali dengan nada yang jauh lebih gembira dan penuh dengan perayaan kemenangan. Kinanti yang masih tidak percaya dengan takdir luar biasa yang sedang dialaminya hanya bisa tersenyum bahagia, sambil terus menggenggam erat tangan suaminya tercinta dengan mesra. Malam itu, perayaan bersih desa berubah menjadi sebuah pesta penyambutan yang sangat meriah bagi Pangeran Mataram dan istrinya, yang dihormati oleh semua orang selamanya. Sementara itu di sudut pelataran yang gelap Nyai Darmi merangkak pergi dengan tertatih-tatih, meninggalkan keramaian tanpa ada satu orang pun yang peduli padanya sama sekali. Kesombongannya telah sepenuhnya dihancurkan oleh kebenaran yang tidak bisa. Ia sangka lagi membuatnya sadar bahwa harta dan kekuasaan tidak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan murni. Wanita tua itu menyusuri jalan setapak kembali ke rumah pendopo dengan hati yang hancur lebur dibayangi oleh ketakutan bahwa ia akan segera diusir keesokan harinya pagi-pagi. Tidak ada lagi kelicikan yang tersisa di dalam benaknya, hanya penyesalan mendalam yang akan terus menghantuinya di sisa umurnya yang semakin menua dimakan waktu berjalan. Pesta perayaan di pelataran candi berlanjut hingga larut malam dengan berbagai pertunjukan tari tradisional yang dipersembahkan khusus untuk menghibur pasangan suami istri yang mulia ini. Baskara dan Kinanti duduk berdampingan di kursi kehormatan yang telah disiapkan oleh kepala desa menikmati hidangan lezat dan tontonan yang sangat menghibur hati mereka berdua. Mbah Karyo sesekali mendekat untuk memastikan kebutuhan majikan mudanya terpenuhi. Wajah tuanya terus memancarkan senyuman bahagia yang tidak pernah luntur sejak kejadian luar biasa tersebut. Ia sangat bangga melihat anak dari mendiang majikannya kini mendapatkan kebahagiaan yang sangat pantas diterimanya setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan dan siksaan batin yang perih. Ketika acara akhirnya selesai, penduduk desa mengantarkan Baskara dan Kinanti kembali ke rumah pendopo peninggalan keluarga dengan iring-iringan obor yang sangat panjang dan meriah sekali. Sepanjang perjalanan warga tidak henti-hentinya mengeluh-elukan nama pangeran dan istrinya tersebut sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta mereka yang baru tumbuh sangat lebat malam ini. Sesampainya di gerbang rumah besar yang terbuat dari kayu jati kokoh itu, Baskara mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mengantar mereka pulang malam ini. Ia meminta agar penduduk desa kembali ke rumah masing-masing dan beristirahat dengan tenang karena kedamaian telah kembali hadir menyelimuti desa tercinta mereka ini, selamanya tanpa gangguan. Memasuki area halaman pendopo yang luas, Kinanti merasakan suasana yang sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya ketika ia harus tidur di gudang kayu belakang yang dingin. Rumah bersejarah peninggalan ayahnya ini kini terasa lebih hidup dan memancarkan aura perlindungan yang sangat kuat sejak kebenaran tentang suaminya terungkap jelas ke publik luas. Baskara menuntun istrinya melangkah melewati pintu utama yang besar itu, dengan langkah pasti mengembalikan hak kepemilikan rumah tersebut kepada pewaris aslinya yang sangat sah. Bayangan ketakutan akan kehilangan warisan keluarga yang selama ini menghantui pikiran Kinanti sirna tak berbekas digantikan oleh harapan masa depan yang sangat cerah dan bahagia. Di dalam rumah besar itu, suasana terasa sangat sepi, namun dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah dirasakan oleh Kinanti sejak kepergian ayah kandungnya dahulu kala. Tidak ada lagi suara teriakan kasar Nyai Darmi yang menyuruhnya melakukan pekerjaan berat dari pagi buta hingga malam hari, tanpa kenal lelah sedikit pun sepanjang waktu. Wanita serakah itu telah mengurung dirinya di dalam kamar paviliun belakang menolak untuk keluar karena rasa malu yang teramat besar telah menggerogoti seluruh jiwanya hingga rapuh. Kinanti dan suaminya membiarkan wanita tua itu merenungi kesalahannya sendiri tanpa berniat memberikan hukuman balasan yang kejam karena hati mereka terlalu bersih untuk mendendam.
Baskara melepaskan belangkon dari kepalanya dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja kayu jati kuno yang berada di ruang tengah rumah pendopo warisan tersebut dengan senyuman. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang penuh dengan barang-barang antik peninggalan ayah mertuanya yang sangat dihormati oleh warga desa pada masa hidupnya dahulu penuh kebanggaan. Pangeran Mataram itu berjanji dalam hatinya untuk merenovasi rumah ini agar kembali indah seperti sedia kala sebagai bentuk penghormatannya kepada keluarga sang istri tercinta selamanya. Kinanti yang berdiri di sampingnya menyandarkan kepalanya ke bahu bidang suaminya itu. Merasakan kehangatan yang mengalir deras menghapus semua kelelahan fisiknya selama bertahun-tahun menderita. Malam ini kita akhirnya bisa tidur nyenyak di kamar utama, tanpa harus merasakan udara dingin yang menusuk tulang dari celah dinding, bambu gudang belakang lagi. Bisikan lembut Baskara di telinga istrinya itu, membuat wajah Kinanti kembali merona merah menahan senyum bahagia yang sangat sulit untuk disembunyikan dari pandangan mata suaminya. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama yang sangat luas dan nyaman meninggalkan segala kenangan pahit masa lalu di luar pintu kayu tertutup rapat. Bintang-bintang di langit memancarkan sinarnya yang paling terang malam ini menjadi saksi bisu atas bersatunya dua hati suci di dalam ikatan cinta abadi, tanpa penderitaan. Kisah tentang malam perayaan bersih desa yang sangat mengejutkan itu akan terus diceritakan oleh para tetua desa kepada anak cucu mereka di masa depan dengan bangga. Sebuah cerita legenda tentang seorang pangeran yang rela menyamar menjadi pengembara gila demi menguji ketulusan hati manusia di tengah dunia yang penuh keserakahan harta duniawi. Pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga lisan dan tidak mudah menghakimi orang lain hanya dari penampilan luarnya saja kini telah tertanam kuat di hati penduduk Karanganyar. Desa Karanganyar malam itu tertidur lelap dengan membawa sebuah harapan baru tentang keadilan dan kebenaran yang akan selalu menang melawan segala bentuk kejahatan besar. Pagi pertama setelah malam perayaan yang sangat bersejarah itu, Desa Karanganyar terbangun dengan suasana hati yang sangat ringan dan penuh dengan kedamaian abadi. Sinar matahari pagi menembus celah dedaunan pohon beringin raksasa, memancarkan kehangatan yang menyelimuti seluruh area rumah pendopo peninggalan keluarga Kinanti dengan sangat indah. Udara pegunungan terasa jauh lebih segar dari biasanya. Seolah alam semesta ikut merayakan kembalinya kehormatan rumah warisan tersebut ke tangan pewaris aslinya yang sah. Burung-burung berkicau riang di dahan pohon jati memberikan melodi alami yang sangat merdu menyambut awal kehidupan baru bagi sepasang suami istri bahagia ini. Di dalam rumah besar yang kini terasa sangat lega itu, Kinanti melangkah dengan senyuman tulus yang tidak pernah lepas dari bibirnya sejak malam berlalu. Gadis berhati embun itu tidak lagi perlu bangun sebelum ayam berkokok hanya untuk menghindari amarah dan cacian kejam dari ibu tirinya yang sangat serakah. Ia kini melangkah dengan anggun menyusuri setiap sudut rumah pendopo menyentuh tiang-tiang kayu jati yang kokoh dengan perasaan cinta dan rasa syukur yang luar biasa. Warisan mendiang ayahnya yang berharga ini telah sepenuhnya aman dari ancaman keserakahan manusia yang sempat membuat hidupnya menderita selama bertahun-tahun dalam kesunyian yang pedih. Baskara yang telah menanggalkan pakaian kebesaran kerajaannya kini mengenakan pakaian ksatria sederhana yang sangat bersih dan rapi, pemberian dari beberapa tetua desa yang sangat menghormatinya. Pangeran Mataram itu berjalan menghampiri istrinya di ruang tengah lalu merangkul bahu Kinanti dengan penuh kasih sayang yang membuat hati gadis itu semakin menghangat. Pagi ini rumah kita akhirnya bisa bernapas lega tanpa ada lagi kebencian yang bersarang di setiap sudut ruangan kayunya, ucap Baskara dengan suara bariton yang lembut. Kinanti mengangguk pelan mengiyakan perkataan suaminya, karena ia memang bisa merasakan sebuah aura kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu di bagian paling belakang rumah tepatnya di sebuah paviliun kecil yang agak tersembunyi Nyai Darmi duduk merenung dengan tatapan mata yang sangat kosong. Wanita parubaya yang dahulu sangat sombong dan berkuasa itu kini hidup dalam kurungan rasa malu yang diciptakannya sendiri akibat keserakahan yang tidak pernah berujung. Baskara dan Kinanti sama sekali tidak mengusirnya dari rumah pendopo, karena mereka berdua memiliki hati yang terlalu suci untuk membalas dendam dengan perbuatan yang sama kejamnya. Namun rasa bersalah dan tatapan penuh penghinaan dari seluruh warga desa sudah menjadi hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan bagi wanita tua itu. Nyai Darmi tidak pernah lagi berani menampakkan batang hidungnya di halaman depan,
atau berjalan-jalan di pasar desa seperti yang sering ia lakukan pada masa jayanya. Setiap kali ia mendengar langkah kaki Kinanti mendekat ke arah dapur, wanita serakah itu akan segera masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat karena ketakutan. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini karena telah menyia-nyiakan kebaikan anak tirinya dan justru mencoba menghancurkan hidup seorang pangeran pewaris tahta kerajaan yang sangat dihormati. Kini semua harta benda, perhiasan emas dan kekuasaan semu yang selalu ia banggakan telah lenyap tidak bersisa, meninggalkan penyesalan yang mendalam selamanya. Warga desa Karanganyar pun mengalami perubahan sikap yang sangat drastis terhadap keluarga yang tinggal di rumah pendopo utama tersebut setelah kejadian malam festival suci. Jika sebelumnya mereka sering memandang sebelah mata dan membicarakan nasib malang Kinanti, kini mereka selalu memberikan salam hormat setiap kali melewati pagar halaman rumahnya. Para ibu yang sedang berbelanja di pasar tidak lagi berbisik-bisik merendahkan, melainkan memuji kesabaran dan kebaikan hati Kinanti yang telah berbuah manis pada akhirnya. Mereka semua menganggap gadis itu sebagai teladan sejati tentang bagaimana ketulusan hati mampu mengalahkan ujian hidup yang paling berat sekalipun tanpa perlu menggunakan kekerasan. Kepala desa beserta para tetua adat seringkali datang berkunjung ke rumah pendopo sekadar untuk meminta nasihat atau petunjuk dari Baskara mengenai berbagai salah desa. Pemuda yang dahulu dianggap sebagai pengembara gila penunggu sudut pasar itu kini duduk di kursi kehormatan dengan wibawa ksatria yang sangat disegani oleh semua orang. Baskara selalu menyambut kedatangan mereka dengan senyuman ramah dan memberikan solusi yang sangat bijaksana, membuktikan bahwa kecerdasannya sebagai seorang bangsawan kerajaan memang tidak tertandingi oleh siapapun. Kepemimpinan informal yang ditunjukkan oleh sang pangeran membuat desa Karanganyar semakin makmur dan damai, terhindar dari segala macam perselisihan antar warga. Mbah Karyo yang merupakan pelayan paling setia keluarga Kinanti kini tidak lagi perlu mengkhawatirkan nasib majikan mudanya yang dahulu selalu disiksa oleh ibu tirinya sendiri. Kakek tua itu sering menghabiskan waktu sore harinya dengan duduk bersantai di bawah pohon beringin besar di halaman pendopo, menikmati cangkir kopi hitam yang hangat. Matanya yang sudah mulai rabun selalu berbinar-binar penuh kebahagiaan setiap kali melihat Kinanti dan Baskara sedang tertawa bersama di teras depan rumah peninggalan ayahnya itu. Baginya melihat kebahagiaan anak dari mendiang tuannya adalah sebuah hadiah terindah dari Sang Pencipta sebelum ia menutup usia di dunia yang fana ini. Menjelang musim panen raya yang jatuh pada bulan purnama berikutnya, suasana di desa lereng gunung itu menjadi semakin meriah dan penuh dengan semangat kebersamaan. Penduduk bergotong royong membersihkan saluran irigasi sawah dan mempersiapkan lumbung-lumbung padi desa yang akan digunakan untuk menyimpan hasil bumi yang sangat melimpah tahun ini. Baskara tidak ragu untuk turun langsung ke ladang berlumpur membantu para petani mencangkul tanah, meskipun status aslinya adalah seorang pangeran dari kerajaan Mataram yang sangat agung. Tindakan rendah hatinya itu semakin membuat seluruh warga desa merasa segan sekaligus sangat mencintai sosok pemimpin baru yang tinggal di tengah-tengah mereka saat ini. Melihat suaminya yang berlumuran lumpur sawah kembali ke rumah saat senja menjelang, Kinanti segera menyambutnya dengan selembar handuk bersih dan segelas air putih yang sangat segar. Gadis itu tidak pernah mempermasalahkan status bangsawan suaminya karena bagi Kinanti Baskara adalah pelindung hatinya yang paling sejati dan pria paling penyayang di seluruh dunia. "Engkau tidak perlu bekerja sekeras ini, Kang Mas, karena warga desa sudah sangat menghormatimu sebagai seorang ksatria kerajaan," ucap Kinanti sambil membersihkan wajah suaminya dengan penuh kelembutan. Baskara hanya tertawa pelan dan menjawab bahwa seorang pemimpin sejati harus selalu berada di garis depan bersama rakyatnya dalam keadaan apapun. Kehidupan rumah tangga mereka berdua dipenuhi dengan kasih sayang yang tumbuh semakin kuat, setiap harinya mengubur dalam-dalam semua kenangan kelam masa lalu yang menyakitkan jiwa. Malam-malam yang dahulu terasa sangat menakutkan bagi Kinanti kini berubah menjadi waktu yang paling dinantikan untuk bercengkerama dengan suaminya di ruang tengah rumah pendopo. Baskara sering menceritakan kisah-kisah kepahlawanan dari kerajaan leluhurnya dan mengajarkan filsafat hidup yang sangat luhur kepada istrinya yang selalu mendengarkan dengan penuh antusias dan rasa kagum. Rumah kayu jati itu tidak lagi sunyi, melainkan dihiasi oleh suara tawa ceria dan kehangatan keluarga yang sesungguhnya sudah lama hilang dari sana.
Di suatu sore yang mendung langit, desa mulai menitikkan rintik-rintik hujan pertama yang menandai pergantian musim kemarau panjang menuju musim penghujan yang sangat menyegarkan tanah. Aroma tanah basah atau petrikor menyeruak memenuhi udara masuk melalui celah-celah jendela kayu pendopo dan memberikan sensasi ketenangan yang luar biasa bagi siapa saja yang menghirupnya. Kinanti berjalan menuju dapur untuk menyiapkan minuman hangat, sementara Baskara sedang duduk bersila di teras depan, sambil memandangi hamparan sawah hijau yang mulai terguyur air hujan. Suara gemericik air yang jatuh dari atap genting tanah liat menciptakan melodi alam yang sangat merdu mengusir segala penat di dalam hati mereka. Kinanti kembali ke teras depan dengan membawa sebuah nampan kayu yang berisi 2 cangkir teh, melati hangat dan sepiring penganan ringan berupa singkong rebus yang manis. Ia meletakkan nampan tersebut di atas meja kecil di samping suaminya lalu ikut duduk, bersila menemani pangeran keraton itu menikmati suasana sore yang sangat syahdu. Kepulan asap dari cangkir teh melati itu membawa aroma bunga yang sangat wangi mengingatkan Kinanti pada hari-hari bahagia, ketika mendiang ayahnya masih hidup dan mengasuhnya dahulu. Baskara mengambil cangkirnya dan menyesap teh tersebut dengan pelan, lalu menatap istrinya dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dinda, racikan teh melatimu ini selalu berhasil memenangkan hatiku. Bahkan sejak pertama kali engkau menyeduhnya untukku, saat aku masih bersembunyi di balik wujud seorang pengembara lusuh. Baskara memuji kemampuan istrinya dengan kalimat manis yang membuat pipi Kinanti seketika merona merah jambu, karena merasa sangat tersanjung oleh perkataan jujur dari sang suami tercinta. Gadis berhati embun itu membalas senyuman Baskara dan menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu pria tegak itu, sambil memandangi rintik hujan yang semakin deras membasahi halaman. Mereka tidak membutuhkan kata-kata lebih banyak lagi karena keheningan di antara mereka telah berbicara tentang cinta, kesetiaan, dan kedamaian jiwa yang abadi. Sementara mereka menikmati teh hangat di teras depan, sayup-sayup terdengar suara batuk pelan dari arah paviliun belakang tempat Nyai Darmi kini menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Suara batuk itu menyadarkan Kinanti bahwa wanita serakah itu kini hanyalah seorang ibu tua yang rapuh yang telah kehilangan segala daya pikat dan kekuatan jahatnya di dunia. Tanpa menyimpan secuil pun rasa benci di dalam hatinya, Kinanti bangkit berdiri membawa secangkir teh melati dan beberapa potong singkong rebus hangat ke paviliun belakang yang sepi. Baskara hanya menatap kepergian istrinya dengan senyum, bangga menyadari betapa luas dan sucinya samudra kemaafan di dalam hati gadis desa tersebut. Ketika Kinanti mengetuk pintu kayu paviliun belakang dengan pelan, Nyai Darmi tersentak kaget dan membuka pintu itu dengan tangan yang sangat gemetar dan wajah pucat pasi. Wanita tua itu tidak berani menatap langsung ke mata anak tirinya dan hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam merasa sangat hina melihat kebaikan hati yang masih diberikan kepadanya ini. Ini ada sedikit teh hangat dan makanan ringan untuk ibu, agar tubuh ibu tidak kedinginan di tengah hujan lebat ini, ucap Kinanti dengan suara yang sangat tulus. Nyai Darmi menerima nampan itu dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipi keriputnya, menyesali semua perbuatan kejamnya di masa lalu selamanya. Maafkan aku anakku, maafkan semua kejahatanku padamu selama ini, bisik Nyai Darmi dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh suara gemuruh hujan di luar paviliun yang sepi. Kinanti hanya menganggukkan kepalanya perlahan memberikan senyuman tipis yang menyiratkan bahwa ia telah memaafkan semuanya sejak lama, lalu berbalik melangkah kembali menuju teras depan menemani suaminya tersayang. Beban berat yang selama ini mengganjal di hati Kinanti akhirnya luruh sepenuhnya bersama rintik hujan yang jatuh membasahi bumi menyisakan ruang kosong yang kini dipenuhi oleh kebahagiaan. Rumah pendopo warisan leluhur itu kini benar-benar telah bersih dari segala macam energi negatif yang sempat meracuni kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Ketika hari beranjak malam, hujan perlahan mulai reda menyisakan udara malam yang sangat sejuk dan suara nyanyian jangkrik yang saling bersahutan dari balik semak-semak halaman pendopo. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di setiap sudut rumah memancarkan cahaya kuning keemasan yang memberikan kesan hangat dan sangat menenangkan bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Baskara masuk ke dalam kamarnya dan kembali membuka kotak kayu berukir naga peninggalan kerajaannya untuk memastikan keris pusaka berlapis emas itu tersimpan dengan sangat aman di sana.
Benda keramat itu tidak lagi memancarkan cahaya silau seperti sebelumnya, seolah benda tersebut tahu bahwa tugasnya untuk membongkar kejahatan dan menegakkan keadilan telah selesai. Pangeran itu membelai sarung kerisnya dengan penuh penghormatan, lalu menutup kotak kayu tersebut dan meletakkannya di tempat paling tinggi di dalam lemari jati kuno milik keluarga. Ia menyadari bahwa petualangannya menyamar sebagai pengembara gila di jalanan berdebu, telah memberikannya pelajaran hidup yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang ada di istana megah. Keputusannya untuk tetap tinggal di desa Karanganyar bersama istri tercintanya adalah pilihan paling tepat yang tidak akan pernah ia sesali hingga akhir hayatnya nanti di kemudian hari. Ia telah menemukan kerajaannya yang sesungguhnya di dalam hati seorang gadis desa sederhana yang memiliki jiwa sekuat baja dan selembut sutra. Esok harinya kehidupan di desa kembali berjalan seperti aliran air sungai yang tenang membawa harapan-harapan baru bagi setiap penduduk yang sedang menggarap sawah ladang mereka masing-masing. Cerita tentang kesabaran Kinanti dan penyamaran ajaib Baskara perlahan mulai berubah menjadi sebuah legenda tutur yang selalu diceritakan oleh para ibu kepada anak-anak mereka sebelum tidur malam. Mereka selalu menekankan pentingnya menjaga niat baik di dalam hati dan tidak pernah menyerah menghadapi kezaliman, karena kebenaran pasti akan selalu memenangkan pertarungan di akhir cerita nanti. Desa di lereng gunung ini kini dikenal sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian berkat kepemimpinan dua sosok luar biasa tersebut. Waktu terus bergulir tanpa terasa, namun pesona rumah pendopo besar yang berdiri di tengah desa itu sama sekali tidak pernah luntur termakan usia ataupun perubahan zaman. Kinanti terus merawat halaman tanah liatnya dengan sapu lidi yang sama persis menjaga kebersihan dan kehormatan warisan leluhurnya, agar selalu kokoh berdiri menjadi tempat bernaung keluarganya kelak. Setiap sudut rumah itu kini hanya merekam kenangan-kenangan manis tentang tawa canda saling menghargai dan cinta suci yang berhasil menyatukan dua insan dari latar belakang yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui langkah kaki Kinanti, karena ia tahu suaminya akan selalu menjadi perisai paling tangguh yang melindunginya selamanya. Di halaman depan Mbah Karyo yang usianya sudah semakin senja tampak sedang duduk dengan sangat tenang di atas lincak bambu kesayangannya, sambil merajut sebuah jala ikan kecil. Sesekali orang tua bijak itu berhenti sejenak dari pekerjaannya memandang ke arah langit biru yang sangat cerah, tanpa ada satupun awan hitam yang berani menghalangi cahayanya. Ia teringat kembali pada masa-masa kelam ketika anak majikannya harus menderita setiap hari disiksa oleh ibu tirinya yang sangat kejam dan dibutakan oleh keserakahan harta benda duniawi. Segala penderitaan itu kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang semakin menguatkan pondasi kebahagiaan mereka di masa depan yang sangat cerah bercahaya. Angin semilir berhembus pelan menggoyangkan dahan-dahan pohon beringin yang rimbun menjatuhkan beberapa helai daun kuning ke atas pelataran tanah liat yang sudah disapu sangat bersih pagi ini. Mbah Karyo menarik napas panjang menikmati udara sejuk yang memenuhi rongga dadanya, lalu menyunggingkan senyuman paling tulus yang menyiratkan kedamaian batin tiada tara di akhir masa tuanya. Kakek itu memandang ke arah sepasang suami istri yang sedang duduk bersama di teras pendopo lalu bergumam dengan suara yang sangat pelan, namun syarat akan makna mendalam. Kebenaran seperti halnya matahari pada akhirnya akan selalu menemukan cara untuk menerangi bumi, ucap Mbah Karyo dengan tenang menutup kisah di desa itu.